Mohon perhatian, pintu teater Turaturu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater Turaturu. Stop micak wae. Hey Yomi Ceker, selamat jumpa dengan saya Michael Soekardi, biasa dipanggil Nicholas. Kapten pilot Turaturu Air, satu-satunya pesawat udara dengan penerbangan rute Suriname Korea Utara yang dilengkapi dengan gedung bioskop, fasilitas warnet, serta lapangan tenis meja terbesar di dunia, beserta dengan dua pramugari cantik bernama Xenia binti Google dan Sienta binti Google juga, akan membahas sebuah film yang sangat fenomenal berjudul ini dia judulnya. Langsung saja kita sobek tiketnya dan nyalakan senternya. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 1950 di kota Pohang, Korea Selatan. Scene dibuka dengan perang Yongdeok tanggal 8 Agustus 1950. Tentara Korea Selatan Divisi 5 yang dipimpin oleh Kapten Kang Seok-dae dalam kondisi terpojok karena Resimen 766 Angkatan Darat Korea Utara yang dipimpin oleh Komandan Park Morang terus-menerus mendesak dengan menurunkan seluruh pasukannya untuk segera menduduki wilayah itu. Oh Jang-bum, seorang pelajar Korea Selatan yang menjadi tentara sukarelawan yang bertugas untuk menyuplai amunisi untuk para tentara dalam pertempuran di Yongdeok. Saat itu markas pusat Korea Selatan telah memerintahkan Divisi 5 untuk mundur, tapi Kapten Kang bersikeras untuk melanjutkan karena keyakinannya untuk dapat melumpuhkan lawan sangat tinggi. Lalu Kapten Kang memerintahkan Letnan Kim Jum-sop untuk mempertahankan peleton 3 dari Divisi 5. Saat dia hampir sampai di lokasi, ledakan terjadi di sana sini hingga Oh Jang-bum kehilangan pendengarannya. Setelah amunisi terkirim, tidak dinyana bahwa ternyata tentara Korut langsung mengirimkan tembakan sehingga gedung tempat dia mengirim amunisi meledak dan tentara berjatuhan di mana-mana. Melihat kejadian itu, Oh Jang-bum melari ketakutan. Lalu tiba-tiba ada yang menariknya untuk bersembunyi, yang ternyata dia adalah Letnan Kim Jum-sop. Beberapa kali Letnan Kim menyelamatkannya karena melihat Oh Jang-bum yang masih muda dan tak memiliki pengalaman, hingga ada tentara Korut yang menembak dan membayonet Letnan Kim di depan mata Oh Jang-bum. Oh Jang-bum melihat orang yang telah menyelamatkannya dalam bahaya. Oh Jang-bum sangat ketakutan sambil memasukkan peluru ke senjatanya, namun gagal sampai akhirnya bawahan Letnan Kim datang membantu. Oh Jang-bum berusaha membawa Letnan Kim Jun-sop yang sekarat ke sekolah menengah perempuan di Pohang yang dijadikan markas sekaligus rumah sakit darurat. Saat berada di dalam truk yang membawanya dan beberapa tentara terluka, dia terbayang sang ibu ketika mengantarkan keberangkatannya. Demi memperlambat langkah musuh, Kapten Kang memutuskan untuk menghancurkan jembatan menuju Pohang, satu-satunya jembatan yang dapat digunakan para pengungsi untuk melintas. Walaupun dalam hati nuraninya berkata lain, namun demi menyelamatkan negara, jembatan itu tetap harus dihancurkan. Jang-bum yang telah tiba di rumah sakit harus menerima kenyataan bahwa nyawa Letnan Kim tidak tertolong lagi. Seorang perawat yang memperhatikan Jang-bum sejak kedatangannya bersimpati dan merawat luka Jang-bum. Perawat itu berusaha untuk berkomunikasi dengan Jang-bum, namun Jang-bum yang berduka sama sekali tidak merespon. Komandan Korea Selatan memberikan perintah kepada Kapten Kang untuk segera berangkat menuju Sungai Nakdong untuk mempersiapkan pertahanan terakhir tentara Korsel. Kemudian terlihat beberapa truk memasuki markas
dan turunlah para pelajar yang akan diberikan misi mempertahankan Pohang. Melihat betapa mudanya para pelajar itu, Kapten Kang sebenarnya merasa tidak tega. Namun karena perintah atasan, mau tidak mau dia harus melakukannya. Kapten Kang memberikan misi kepada 71 tentara pelajar yang belum terlatih dan belum pernah mengikuti pertempuran sama sekali, dan dipimpin oleh Oh Jang Bum sebagai kapten, untuk mempertahankan kota Pohang dan markas besar yang berada di gedung sekolah menengah wanita Pohang. Dalam misi itu direncanakan pertahanan para tentara pelajar hanya sebentar atau sampai tentara angkatan darat dari UN tiba di dekat kota Busan. Mereka hanya dibekali sedikit amunisi dan beberapa bahan makanan yang sangat terbatas. Sesaat sebelum Kapten Kang pergi, Oh Jang Bum sempat mengutarakan ketidaksiapannya sebagai kapten di situ. Namun Kapten Kang meyakinkannya dengan berkata, "Pimpin mereka dengan hatimu. Jika kamu melakukannya dengan jiwa ikhlas dan sungguh-sungguh, pasti mereka semua akan mengikutimu." Sambil berkata seperti itu, Kapten Kang memberikan jam tangannya kepada Jang Bum sebagai hadiah. Di lain pihak, tentara Korut tiba di jembatan yang telah diruntuhkan Kapten Kang tadi. Komandan Pak Morang yang mengetahui maksud dihancurkannya jembatan ini memerintahkan pasukannya untuk tetap melanjutkan perjalanan walaupun harus melintasi sungai dan perbukitan. Sepeninggal Kapten Kang, 3 orang pelajar mantan rehabilitasi yaitu Go Gapjo, Pong Chon, Wang Pyo menolak untuk mengikuti perintah Jang Bum karena dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin. Gapjo dan kedua temannya kembali berulah dengan menghancurkan persediaan makanan. Setiap kejadian, Jang Bum selalu menulis apa yang terjadi di hari itu ke dalam surat yang dia tujukan kepada ibunya kelak. Malam hari, Jang Bum dibangunkan salah satu temannya karena ada tentara Korut yang melintas. Karena tidak hati-hati, salah satu anggota Jang Bum tidak sengaja berulah dan menimbulkan suara sehingga keberadaan mereka diketahui. Lalu terjadi adegan tembak-menembak dengan tentara Korut tersebut. Ketika Jang Bum memeriksa, ternyata ada satu orang tentara Korut yang belum meninggal dan memanggil-manggil ibunya. Disitulah terjadi perang batin di dalam diri Jang Bum, di mana dia selama ini selalu membayangkan tentara-tentara musuh sebagai monster bertanduk. Namun ternyata mereka juga sama dengan dirinya, yang juga sangat menyayangi keluarganya, terutama sang ibu. Keesokan harinya, Jang Bum mengajak beberapa teman untuk melihat kondisi di luar sekolah untuk mengetahui sampai di mana posisi tentara Korut saat ini. Tidak disangka, kedatangan mereka diketahui oleh seorang tentara Korut yang berhasil melukai Yongman dan membunuh Wang Pyo, teman Gapjo. Melihat temannya dibunuh tanpa pikir panjang, Gapjo mengejar tentara Korut tersebut. Jang Bum dan teman-teman yang lain ikut mengejar Gapjo. Dan ternyata itu adalah jebakan untuk memancing keluar mereka semua. Terjadilah baku tembak yang mengakibatkan 5 orang terluka dan 16 orang tewas dari kubu Jang Bum. Ketika Jang Bum mengejar salah satu tentara, terkejutlah dia karena tentara itu adalah juga seorang anak kecil. Bahkan tentara itu terlihat sangat tidak tahu bagaimana caranya menggunakan senjata yang benar. Tapi tiba-tiba tentara kecil dari Korut itu justru ditembak mati oleh Gapjo. Daryung, salah satu dari tentara pelajar yang ketakutan, berusaha melarikan diri namun malah tertangkap oleh tentara Korea Utara. Saat Jang Bum melaporkan kejadian mereka diserang, Kapten Kang hanya meminta mereka bertahan selama 2 jam lagi. Kapten Kang meminta kepada komandannya untuk mengirim tentara bantuan ke Pohang. Namun permintaan Kapten Kang itu ditolak. Daryung yang ditangkap tentara Korea Utara itu disiksa habis-habisan oleh Letnan Lee Anam.
Komandan Pak Morang yang mengetahui itu justru mengantar Daryong kembali ke Pohang dan memberikan tawaran kepada Jang Bum. Jika sebelum sampai jam 12 siang nanti, Jang Bum beserta anggotanya mengibarkan bendera putih tanda menyerah, Pak Morang akan membebaskan mereka semua yang ada di situ. Namun jika tidak, Pak Morang akan membawa pasukannya ke situ untuk mengambil alih lokasi. Kapten Kang tetap mengusahakan untuk mengirim tentara bantuan. Dia meminta untuk membawa 10 orang saja untuk membantu tentara pelajar di Pohang. Kapten Kang dipertemukan dengan Mayor Jenderal Angkatan Darat Amerika John H. Crouch yang bertugas saat itu untuk meminta bala bantuan. Namun ternyata saat ini mereka juga kekurangan pasukan. Tapi di sisi lain mereka memberikan senjata terbaru yaitu Super Bazooka yang diklaim dapat menghancurkan tank Korea Utara. Singkat cerita, Kapten Kang akhirnya dapat berangkat menuju ke Pohang untuk membantu Jang Bum dan teman-temannya. Di Pohang, Gapjo membuat ulah lagi. Dia mengajak bertarung Jang Bum. Di tengah perkelahian mereka, terdengar suara tembakan yang berasal dari Yongbei yang akhirnya harus menembak adiknya sendiri, Yongman. Atas permintaan adiknya itu, agar penderitaan akibat luka tembak yang sangat parah itu segera berakhir. Gapjo dan Pongchon pergi meninggalkan markas pertahanan mereka yang mana sebenarnya misi ini juga merupakan misi mulia dan sangat berani dari mereka untuk membantu rekan-rekannya bertahan. Dan saat di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan truk tentara Korut yang mogok. Mereka pura-pura menjadi simpatisan tentara Korea Utara dan membajak truk bermuatan amunisi itu, lalu memutuskan untuk kembali ke Pohang membantu teman-temannya. Jang Bum menuliskan surat terakhir untuk ibunya karena Jang Bum merasa hari itu merupakan hari terberat dan mereka sudah pasti akan melawan musuh yang tidak terkira jumlahnya dan juga tidak sebanding kekuatannya. Jang Bum dan tentara pelajar lainnya mempersiapkan jebakan dan amunisi untuk peperangan hari ini. Tiba saatnya waktu mendekati pukul 12. Komandan Pak Morang memerintahkan pasukan untuk membuat garis pertahanan berjarak 1 km dari sekolah Pohang. Serangan pertama dilakukan oleh tentara pelajar. Namun karena kurangnya pengalaman dalam menggunakan alat perang, saat melakukan tembakan pertama justru peluru tersebut hampir mengenai kelompok mereka sendiri. Namun di tembakan yang kedua, kali ini tepat mengenai pasukan Korut, bahkan sempat melukai komandan Pak Morang yang membuat komandan itu marah besar dan menganggap para anak-anak SMP itu telah membalas kebaikannya dengan justru melawannya. Akhirnya terjadilah baku tembak dengan jumlah yang tidak seimbang. Banyak korban dari tentara pelajar yang berjatuhan. Bahkan Yongbei nekat berlari ke arah tank musuh dan melakukan misi bunuh diri demi meledakannya. Di saat kritis tiba-tiba Gapjo dan Pongchon datang dengan truk amunisi menembaki tentara musuh yang mana itu sangat membantu teman-temannya dalam memecah konsentrasi serangan musuh. Choi Jae-sun juga mengorbankan diri dengan membawa mortar mengarah ke tank musuh. Di tengah desakan musuh, Gapjo yang sebelumnya tidak menyukai Jang Bum dan selalu mengajak berkelahi, dan karena mereka menghadapi musuh yang sama, akhirnya terjalinlah rasa empati, belas kasih, gotong royong dan persahabatan secara tiba-tiba dan singkat antara Jang Bum dan Gapjo yang sangat mengharukan sekali. Daryong menyelamatkan Gapjo dari tembakan dan menyuruh mereka terus naik untuk menunggu musuh di atas. Saat Pak Morang sampai di gedung sekolah, Daryong masih sempat melepaskan tembakan dan mengenai lengan Pak Morang sebelum akhirnya dia ditembak mati. Gapjo dan Jang Bum bahu-membahu menghadapi musuh sampai pasukan Kapten Kang datang. Gapjo dan Jang Bum telah tertembak berulang kali namun tetap berusaha bertahan. Sampai pada akhirnya Pak Morang datang dan memberondong Gapjo. Walaupun Gapjo tetap berusaha bertahan,
Namun peluru terakhir membuatnya meninggal di depan sahabatnya sendiri yang persahabatannya baru saja mereka jalin, yaitu Jang Bum. Jang Bum yang sudah terluka parah berusaha memasukkan peluru ke senapannya secara diam-diam dan terbata-bata. Sesaat ketika Pak Morang mendekatinya dan mengarahkan senjatanya ke arah Jang Bum, dan siapa sangka dengan tenaga dan darah yang hampir habis, peluru Jang Bum berhasil menembus dada Pak Morang. Saat itulah muncul Kapten Kang yang rencananya menggantikan mereka dengan selamat, justru menyaksikan hampir semua tentara pelajar itu mati di depan mata kepalanya sendiri, sekaligus menyaksikan kematian Jang Bum di pelukannya sambil menangis. Kapten Kang merasa sangat terpukul dan bersalah atas kejadian tersebut. 71 tentara pelajar ini telah membuat Korea Utara kewalahan dan mundur selama 11 jam. Mereka dengan gigih dan pantang menyerah mempertahankan Pohang yang menjadi kunci keberhasilan tentara sekutu untuk melakukan serangan balasan ke Korea Utara. Film ini sangat kental mengajarkan tentang nasionalisme rakyat Korea. Tentang nasionalisme rakyat Korea Utara. Salah. Film ini sangat kental mengajarkan tentang nasionalisme rakyat Korea Selatan di masa peperangan itu. Judul asli film ini dalam bahasa Korea yang entah benar atau salah adalah Pohwa Sugeuro. Dan berikut fakta-fakta seputar film 70 Into the Fire. Yang pertama, pada awalnya judul film ini hanyalah angka saja, yaitu 71 atau 71 tanpa embel-embel Into the Fire. Yang kedua, aktor Kim Bum dan Yoo Seung Ho pada awalnya merekalah yang harusnya didapuk menjadi para pemeran utamanya. Namun Taewon Entertainment, pemilik lisensi, memutuskan untuk memberikan peran utama kepada Choi Sang Hyun alias Top, rapper Big Bang itu, dan juga Kon Sang Woo, aktor kawakan lainnya. Fakta yang ketiga, siapa sangka surat asli yang ditemukan dalam kantong seorang siswa bernama Lee Wo-gun yang dalam film ini diubah namanya menjadi Oh Jang Bum adalah yang menginspirasi dibuatnya film ini. Salah satu kejanggalan yang sangat mencolok dalam film ini adalah ketika Komandan Pak Morang yang mengenakan jam tangan Rolex model tahun 1970-an. Padahal kejadian yang diceritakan dalam film tersebut terjadi pada tahun 1950. Namun begitu, film ini juga banyak meraih penghargaan banyak loh Checkers. Apa aja itu? Kita simak satu persatu. Yang pertama, pada tahun 2010 di Hawaii International Film Festival, closing film Hawaii Premiere. Dan di tahun 2010 lagi, untuk penghargaan kedua ada The London Korean Film Festival kelima. Penghargaan ketiga masih di tahun yang sama, 2010 Daejeon Film Award ke-47, kategori Korean Wave Popularity Award untuk aktor TOP alias Top. Penghargaan keempat di tahun 2010, Blue Dragon Film Award ke-31, kategori Best New Actor untuk Top lagi. Penghargaan kelima masih di tahun 2010 juga dan di event Blue Dragon Film Award ke-31 juga untuk kategori Most Popular Stars untuk TOP aka Choi Sang Hyun. Penghargaan nomor 6 di tahun 2011 Baeksang Arts Awards ke-47 kategori Best New Actor untuk Top lagi-lagi. Penghargaan ke-7 di tahun 2011 Baeksang Arts Award ke-47 kategori Most Popular Actor untuk TOP Choi Sang Hyun lagi. Para penonton yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di bandar udaranya masing-masing.
Perbedaan waktu antara rumah Anda dan rumah saya bukanlah urusan saya. Kami persilahkan kepada Anda untuk kembali ke posisi rebahan masing-masing, menegakkan sandaran kasur, menutup dan mengunci hati yang masih terbuka untuk dia, dan mengencangkan sabuk petugas keamanan. Akhirnya kami seluruh awak pesawat Turu Air di bawah pimpinan Kapten Michael mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami, dan sampai jumpa di review film lain waktu. Terima kasih. Please sudahi micak-micakmu.